kalian mendengarkanku. Tak ada lagi yang bisa membantuku saat ini selain kalian. Aku meminta dengan sepenuh jiwaku. Izinkan aku pergi. Jangan mengikutiku. Percayalah, aku tak ada urusan dengan kalian. Kembalilah ke istana. Katakan kepada mereka kalau kalian tak berhasil menemukanku. Atau jika perlu katakan saja kalau aku sudah mati. Biar tak ada lagi yang bisa mencariku. Pergilah. Percayalah padaku. Tak ada yang kusembunyikan dari kalian. Itu semua fitnah. Bukankah kalian juga tahu aku perempuan balai larangan, sama seperti dayang-dayang istana lainnya. Kami dagang terbuang. Bunga istana, Sultan tidak mencintaiku. Ia memiliki istri. Mengapa aku yang mereka risaukan? Biarkan aku di sini. Negeri Tumasik ini akan mengherap jasadku. Kematiannya sudah cukup menyiksaku. Aku memohon pada kalian, pulanglah ke istana. Biarkan aku di sini. Pergi kataku! Mereka sudah pergi. Kuharap mereka tak akan kembali lagi. Namaku Ci Apung. Perempuan Melayu yang dijadikan gundik oleh Sultan Mahmud Syah. Aku tak diakui sejarah sebagai istri sah Sultan Mahmud. Hidupku di balai larangan bersama para bunga istana dan dayang-dayang. Tidak ada ikatan suci yang mampu menyatukan cintaku padanya. Ciapung, Sultan menjemput Puan ke peraduannya. Jangan lupa bersolek. Kau harus terlihat cantik dan anggun. Ciapung lagi. Sultan tidak adil kalaulah begini terus. Tak payahlah kita bersolek setiap saat. Hei, Pong. Jampi apa yang kau pakai? Mengapa kau selalu yang dijemput oleh Sultan? Ingat, Pong, kita ini orang biasa. Tak usah berharap banyak. Cukuplah pungguk yang merindukan bulan. Sudahlah. Jangan begitu sesama dayang. Jangan saling menjatuhkan. Cinta itu tidak bertempat, tahukah kalian itu? Alah, cinta hanya milik orang-orang istana. Kita ini rakyat jelata. Tak usah nak berburu cinta. Sudahlah. Tak usah berdebat perihal tak penting. Kembali ke pekerjaan kalian. Sebentar lagi ada tamu di Balai Sri. Jangan lupa, tarian serampang akan kalian tarikan. Setiap saat ada saja tamu yang datang ke kerajaan. Sultan Mahmud adalah penguasa negeri Johor. Banyak yang bernaung di bawah duli kerajaan. Menarik.
tugasku sebagai dayang istana. Setiap tamu yang datang kami harus menari dan mencuri perhatian para tamu. Tak ada cinta untukku. Pribunian jauh lebih cantik dari aku. Hingga terjadilah pernikahan mereka. Meskipun kini dalam rahimku tertanam benihnya. Tak ada cinta untukku. Semua orang kerajaan mencariku. Karena mereka tak menginginkan keturunan sultan hidup di tanah Melayu ini. Cari Japung sampai dapat. Bunuh. Jangan sampai keturunan Sultan Mahmud itu hidup. Cari sampai dapat. Bunuh perempuan-perempuan bunting di negeri ini. Atas nama keturunan Sultan tak boleh hidup. Cari sampai dapat. Bergegaslah, Apong. Kau harus segera berlayar meninggalkan negeri ini. Bagaimanapun, kau harus menjaga janin yang ada dalam rahimmu. Ingat janjimu pada Sultan Mahmud. Melayu kan tetap hidup. Tolong! Jangan! Jangan bunuh aku, Panglima! Jangan! Aku bersumpah, aku tak pernah bertemu Sultan! Jangan, Panglima! Janin yang ada dalam rahimku tak pernah bertemu Sultan! Jangan, Panglima! Jangan bunuh aku! Jangan! Biadab! Diam di situ. Jangan mendekat. Atau kubunuh dia. Tetap di tempatmu. Menyingkir kataku. Ini anakku. Dia bukan keturunan sultan. Tak cukupkah kalian membunuh perempuan-perempuan bunting di negeri ini? Atas nama ketakutan Datuk Bendahara. Aku takkan mati oleh kelicikan mereka. Kecurigaan mereka hanyalah sepicik untuk menyingkirkan aku. Haruskah kulumuri tangan ini dengan darahnya? Pergi, kataku! Cari anak itu! Bunuh! Dari mana datangnya? Mengapa wajahnya mirip dengan Sultan Mahmud? Cari anak itu! Bunuh anak laki-laki yang ada di negeri ini. Ini perintah Sultan Abdul Jalil. Cari sampai dapat! Ibu, tolong aku. Ayah,
menjadi milikmu. Singkirkan mereka yang sudah mengambil singgasana ayahmu. Ayo nak, ayo. Ciapong putriku. Orang-orang Datuk Bendahara terus mencarimu. Negeri ini tak aman untukmu dan anakmu. Maina, apalah daya kita. Aku tak ingin anakku binasa. Rebutan kekuasaan yang menyingkirkan Sultan Mahmud adalah sebuah keharusan. Datuk Bendahara dan orang-orangnya yang haus akan kuasa sudah merencanakan ini semua. Dengan memanfaatkan Megat Sri Rama, Sultan Mahmud terbunuh. Saat itu, tak ada Ratu Mahnora yang dapat membantunya. Sultan Mahmud terkulai tak berdaya ditikam keris Megat Sri Rama. Api dendamnya prahara seulas nangka berkorban di tanah Johor. Orang-orang Datuk Bendaharanya menjulang setinggi-tinggi, hingga kakinya tak mampu berpijak ke bumi. Terlintas hanya Peri Mahnora. Ada sebuah jimat yang ia titipkan pada Peri Bunia. Jika keris itu tertancap ke dada, maka berpijaklah ke bumi. Maka Kanda akan baik-baik saja. Tapi sayang, rahasia itu sudah tercium oleh Megat Sri Rama. Sultan menghembuskan nafasnya sampai ke langit. Ratu Mahnora telah meninggalkannya. Ia mungkin takkan kembali lagi. Saat itu cuma ada aku. Sultan pergi dengan kasih tertahan. Entah padaku atau Ratu Mahnora, hanya dia yang tahu. Aku harus membantunya. Ada sebuah janji besar yang ia dititipkan padaku. Zuriat Sultan Mahmud yang harus kujaga pewaris tatah kerajaan. Mungkin bagi kalian ini adalah sebuah kebodohan atau sebuah taktik untuk menaikkan derajatku sebagai seorang gunding, atau mungkin mengecapku sebagai seorang tak tahu diri, tak tahu malu, tak beradab, lancang, atau apapun itu. Tapi aku mengandung anak sultan. Aku mencintainya atas nama jiwaku. Cinta itulah yang muncul di rahimku. Ini mungkin sebuah kebodohan, tapi ini garis Tuhan. Melayu kan tetap ada selamanya. Panglima bebas, kuserahkan anakku padamu. Bawalah ia ke Putri Janilan di Pagaruyung. Jika ia dewasa, berikan keris ini dan cap pengesahan bahwa ialah satu-satunya
anak Sultan Mahmud. Anak bunda saya, pergilah bersama Panglima ini. Ada yang menunggumu di Pagaruyung. Siapkan dirimu untuk kembali ke sini lagi. Untuk menghancurkan Sultan Abdul Jalil. Bunda akan menunggumu di sini. Pergilah, nak. Pergilah, Panglima.